Yo, sahabat sektor 7 dan para manhwa lovers. Jumpa lagi bersama Mimin ya guys. Untuk kali ini kita akan lanjut alur cerita manhwa Limit Breaker. Sebelum kita masuk ke ceritanya, Mimin ucapkan terima kasih sudah bersedia untuk klik video ini. Dan jangan lupa dukung Mimin dengan cara subscribe, like, dan komen di channel Sektor 7 agar tidak ketinggalan jika Mimin update video terbaru ya guys. Tanpa menunggu lama lagi, langsung saja kita masuk ke videonya. Mereview sedikit dari episode sebelumnya, diperlihatkan bahwa setelah mengalahkan monster, Yui bertemu dengan Yubin dan anggota guild Hwarang. Saat mereka berdua membicarakan penyebab fenomena ini serta berusaha untuk menghubungi orang luar, tiba-tiba Yubin merasakan sesuatu dan dia berujar bahwa ada musuh yang datang dan memberikan perintah kepada anggota guildnya untuk menyiapkan formasi bertarung. Dan juga menambahkan untuk berhati-hati karena ada banyak orang yang menuju ke arah mereka. Kemudian Yui dan Yubin pun sambil bertanya-tanya dalam hati secara bersama-sama menoleh ke satu arah, ke tempat suara langkah yang menuju ke arah mereka. Kemudian pada episode kali ini diceritakan bahwa dari asal suara langkah kaki yang membuat Yui dan kelompok Yubin bersiaga, tiba-tiba muncul anggota tim Kipong bersama dengan Kang Hui dan beberapa anggota tentara. Di sana diperlihatkan Kang Hui berjalan sambil membawa potongan tubuh dari seekor monster. Para anggota tim menyuruh Kang Hui untuk membuangnya. Namun, Kang Hui berujar bahwa dia membutuhkannya agar membantunya untuk mencium jejak baunya. Dan menambahkan bahwa perasaannya tidak enak saat berada di sini. Kemudian Yui pun memanggil Kang Hui saat melihatnya keluar dari sumber suara langkah kaki yang didengar oleh Yui. Menanggapi hal itu, Kang Hui pun menyapa Yui dan memanggil namanya sambil menjatuhkan bagian tubuh monster yang sebelumnya dia bawa. Lalu, wakil kapten tim Kipong menyuruh para tentara untuk menurunkan senjatanya. Dan dia menyapa Master Guild Hwarang beserta dengan Yui. Menanggapi hal itu, Yui pun berujar bahwa dirinya senang bertemu lagi dengan wakil ketua semenjak terakhir kali mereka bertemu. Dan Yubin menambahkan kenapa mereka ada di wilayah ini, serta menanyakan apa yang terjadi di sini. Menanggapi hal itu, wakil kapten tim Kipong pun menjelaskan bahwa sepertinya Master Guild perisai Park Yurim berada di sini dan merupakan dalang dari kekacauan yang terjadi di sini. Yui pun menanggapi bahwa jika benar ini merupakan ulah Park Yurim, maka mereka kekurangan orang dan menyuruhnya untuk memberitahu Perdana Menteri Gu Soryong. Saat mereka sedang berbincang membahas yang terjadi di sana, tiba-tiba Kang Hui melihat ke udara karena melihat sesuatu yang datang menuju ke arah mereka dengan sangat cepat dan mendarat sempurna di depan mereka. Diketahui yang datang adalah Kipong bersama dengan agen Jugu. Lalu Kang Hui dan Yui pun memanggil namanya, serta wakil kapten memberinya hormat kepada Kipong sambil berkata, "Selamat datang kapten." Dan Kipong pun menjawabnya dengan berkata bahwa mereka sudah bekerja dengan keras. Namun di sisi lain Yui dan Yubin kaget dengan orang yang datang bersama dengan Kipong. Yui menanyakan apakah dirinya seorang tamer. Menanggapi hal itu, agen Jugu pun mendatangi mereka berdua serta mengajaknya bersalaman dan mengatakan bahwa sudah lama mereka tak bertemu. Kemudian Yui pun menanggapi dengan berkata dari mana sajakah selama ini, dan Yui juga mengira bahwa
Jugu sudah meninggal karena kabarnya lama tak terdengar. Agen Jugu pun menanggapi bahwa di zaman seperti ini pasti sama-sama memiliki kesibukan masing-masing. Dan dia merasa senang karena mereka bisa berjumpa lagi. Dan juga mengatakan kepada Yubin bahwa dia juga senang karena telah bertemu lagi. Akan tetapi Yubin menanggapinya dengan raut wajah yang ketus dan dibalas senyuman oleh agen Jugu. Kemudian diperlihatkan dengan antusias Kang Hui menanyakan kepada Kipong apa yang akan dilakukannya. Menanggapi hal itu, Kipong pun berujar bahwa sebelum semuanya terlambat, Kipong mengajak mereka untuk mengalahkan semua musuh dan menyelamatkan semua warga setempat. Mendengar hal itu, semua orang mengalihkan pandangannya ke Kipong. Dan Kang Hui menanyakan bagaimana cara mengakhiri situasi ini. Kemudian Kipong pun menjelaskan bahwa untuk mengakhiri situasi ini, mereka harus menghancurkan 1 sumber sihir utama dan 4 sumber sihir pendukung. Lalu Kipong pun mengambil alih perintah dan membagi siapa saja yang akan bertanggung jawab untuk menghancurkan masing-masing sumber sihir. Komposisi tim yang akan bertanggung jawab yaitu: pertama, Wakil Kapten dan Kang Hui bertanggung jawab atas sumber sihir di pusat 1. Lalu agen Jugu bertanggung jawab atas sumber sihir di pusat 2. Sedangkan Yubin bertanggung jawab atas sumber sihir di pusat 3. Dan Yui bertanggung jawab atas sumber sihir di pusat 4. Mereka semua pun menyanggupi perintah yang diberikan oleh Kipong. Kemudian Kipong menjelaskan bahwa mesin harus dihancurkan bersamaan dalam waktu 30 detik. Kalau tidak, semua sumber sihir itu akan kembali hidup. Dan Kipong menambahkan bahwa sumber sihir itu harus dihancurkan secara bersamaan pada jam 14.30. Tidak boleh lebih cepat ataupun lebih lambat dari jam tersebut. Semoga kalian semua berhasil, ujar Kipong panjang lebar. Bersamaan dengan hal itu, mereka semua pun bubar untuk melaksanakan tanggung jawab masing-masing. Lalu agen Jugu pun memanggil Yubin dan menyuruhnya untuk berhati-hati. Namun Yubin tidak menanggapi hal itu dan berlalu pergi. Akan tetapi Yubin diejek oleh anggota guildnya karena sikapnya yang dingin itu, dan juga menambahkan bahwa mungkin ketua Yubin masih mengingat kejadian dulu sekali di hatinya. Setelah itu tim Kipong pun beraksi dengan berlari menuju ke sumber sihir pusat 1 karena tempatnya lebih jauh daripada sumber sihir lainnya. Mereka berlari dan bertekad untuk menyelesaikan semua sebelum Kipong standby. Kemudian, Kang Hui pun menemukan sumber sihir pusat 1, dan dia melompat dengan tujuan untuk duluan menuju ke lokasi tersebut. Akan tetapi saat di udara, Kang Hui pun diserang oleh seseorang yang merupakan penjaga sumber sihir tersebut, dan membuat Kang Hui terlempar jatuh ke atas tanah. Setelah menyerang Kang Hui, penjaga sumber sihir tersebut mendarat dengan sempurna di atas tanah. Kemudian dia berkata agar semua orang berhenti dan jangan mengharapkan bisa maju lebih dari ini. Melihat sosok yang ada di depannya, wakil kapten pun mengenalinya bahwa dia adalah Taeryok dari guild perisai. Kemudian Kang Hui yang terjatuh sebelumnya pun bangun dan berujar bahwa Taeryok membuatnya kaget dan memanggilnya dengan sebutan sapi berotot. Mendengar hal itu, Taeryok pun kesal dan berujar akan membunuh mereka semua sebagai bukti dari kesetiaannya kepada masternya. Akan tetapi reaksi Kang Hui di luar dugaan. Dia malah menutup hidungnya lalu berujar bahwa mulut Taeryok bau. Kemudian wakil kapten pun
mengatakan bahwa Taeryok harus berhati-hati karena indera penciuman Kang Hui sangatlah kuat. Mendengar kata-kata dari Kang Hui, Taeryok pun murka karena penghinaan tersebut. Lalu, dia berujar bahwa dirinya merupakan manusia baru yang terlahir kembali dengan berkat dari Hype. Dan Taeryok akan menghabisi mereka yang ada di hadapannya. Bersamaan dengan hal itu, Taeryok pun maju ke depan untuk menyerang. Tak mau kalah, Kang Hui pun menyambutnya dengan melesat ke arah Taeryok sambil berujar bahwa dia tak akan memaafkan sesuatu yang jorok. Dasar pencuri berbau mulut. Mereka berdua pun akhirnya beradu pukulan. Sedangkan di sisi lain, Master Guild Yubin melawan Kang Min-sok yang sudah melumpuhkan anggota guildnya. Yubin pun menyapanya dan berujar bahwa dia mengira jika Min-sok masih di penjara. Min-sok pun menanggapinya dengan berujar bahwa ternyata Yubin memiliki kecepatan yang bagus juga. Lalu sambil menjilat pedangnya, tiba-tiba dia sudah ada di belakang Yubin dan menyerangnya. Akan tetapi, Yubin bisa menghindar dan berada di belakang Min-sok. Adu pedang dengan kecepatan luar biasa ditunjukkan oleh keduanya. Yubin tak menduga jika Min-sok bisa secepat itu. Kemudian Min-sok mengatakan jika Yubin semakin cepat dan mungkin memiliki kemampuan baru yang sangat bagus. Menanggapi hal itu, Yubin pun berujar bahwa ada gunung yang harus dia daki. Namun Min-sok menimpali jika gunung itu tak mungkin bisa didaki oleh Yubin, karena Yubin akan dihabisi olehnya saat ini juga. Yubin pun menanggapi dengan berujar, coba saja jika kau memang bisa. Kemudian pertarungan mereka berdua pun berlanjut. Lalu saat ini kita akan berpindah ke MC kita, Kim Ki-bong. Di sana dia dengan santai dan mudahnya menghabisi monster-monster yang menghalangi jalannya. Dan kemudian dia bertemu dengan Park Tae-rim. Ki-bong pun menyapanya dengan berkata bahwa ternyata Tae-rim akhirnya hanya kabur ke sini. Kemudian sambil menghela nafas, Tae-rim pun membenarkan ucapan Ki-bong barusan. Lalu Ki-bong menanyakan kepada Tae-rim, apakah dia akan menghentikannya tanpa menggunakan taring naganya? Tae-rim pun berujar mau bagaimana lagi sambil merogoh kantong celananya untuk mengambil suntikan obat Hype. Namun saat akan menyuntikkannya, dia pun mengurungkan niatan itu dan membanting suntikan itu ke atas tanah hingga pecah. Setelah itu, Tae-rim pun mengambil pedangnya dan menambahkan, jika meskipun akhirnya dia menjadi seperti ini, tapi yang ada di belakangnya merupakan kakaknya. Jadi, dia tak akan membiarkan Ki-bong melewatinya. Lalu, Tae-rim pun berteriak meminta Ki-bong untuk maju melawannya. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita sambung di video berikutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi. Bye-bye.